Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nio. Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel ini, channel Nio Antika. Channel ini berisikan konten-konten seputar dunia properti. Nah, video kali ini akan sedikit berbeda karena saya sekarang berada di sebuah kamar. Ini adalah kamar saya. Dan suasana juga agak sedikit santai ya. Karena ini adalah video produk knowledge. Sudah lama saya tidak membuat video produk knowledge, tapi kali ini saya bikin kembali video produk knowledge. Nah, kali ini projectnya ada di Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Dan beberapa hari yang lalu, produk ini diperkenalkan atau di-launching perdana sekali, pertama kali diperkenalkan justru di kota Surabaya. Setelah di kota Surabaya, nanti mereka baru melaunching di tempat mereka sendiri, yaitu di Pulau Bali. Tapi sebelum diperkenalkan di sana, di launching di Surabaya terlebih dahulu. Nah, seperti apa proyeknya itu? Nanti saya berikan materinya secara rinci, saya usahakan sedetail mungkin, saya akan menjelaskan kepada Anda semua yang menyaksikan video ini. Dan ya, ada sedikit video mengenai cuplikan dari acara product knowledge-nya yang diselenggarakan di Surabaya di Ciputra World. Saksikan videonya ya, tapi sebelum itu bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya. Oke, kita saksikan videonya. Yuk. Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rudi Winata. Saya sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Ibu, top agent untuk Surabaya pada hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu semua adalah agent-agent terbaik. Karena apa? Karena hari ini semua belum tahu. Istri saya pun di Bali belum tahu apa yang akan kita luncurkan. Orang di Bali, agent di Bali pun belum boleh tahu. Tapi Bapak Ibu tahu duluan. Tepuk tangan buat Surabaya. Saya mau tanya, di depan ada bangku kosong, apakah sudah ada yang nempati? Belum. Oke, Bapak Ibu yang di belakang, di depan banyak bangku-bangku kosong ya. Silakan. Mau diekspor, depan ini banyak, depan banyak. Kalau mau deket orang ganteng, silakan. Berani. Zaman dulu waktu perang, yang perang itu bukan di Jakarta, di Surabaya. Yang berani ngerobek bendera Belanda jadi merah putih itu hanya di Surabaya. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita luncurkan pertama. Agent-agent di Bali pun mereka sudah pada, di sini duluan Pak, padahal ini kan programnya di Bali. Saya bilang sabar. Biarkan Surabaya dulu, Bali baru tahu besok. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah nyuri start. Bapak Ibu semua mendapat peluang yang luar biasa. Bagaimana kita akan membuat klien kita happy dan kita sendiri mendapatkan keuntungan. Jadi Bapak Ibu sebagai agent tahu duluan karena tempatnya sangat limited, sangat terbatas. Ya, nah jadi tempatnya sangat limited, sangat terbatas. Unit yang dijual juga sangat terbatas. Maka dari itu sangat diuntungkan Bapak Ibu tahu start duluan. Jangankan duluan 1 hari, duluan 1 jam pun berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan terangkan, kita semua akan bicara tentang peluncuran properti. Kita sedikit ulas supaya kita tidak lupa. Karena kadang-kadang kita lupa, perlu diingatkan lagi. Tapi bicara properti, tempatnya di mana? Itu penting. Kenapa Bali? Bapak Ibu, 29 tahun yang lalu waktu saya keliling dunia 35 negara di luar negeri, itu orang tidak tahu nama Indonesia, tapi nama Bali dia tahu. Sejak zaman penjajahan Belanda ratusan tahun yang lalu, Bali namanya sudah Bali, Indonesia belum Indonesia. Jadi mereka lebih kenal Bali. Bu, pada waktu saya masih kecil, diadakan riset oleh pemerintah. Kenapa kok kamu mau datang ke Bali? Kenapa tidak liburan di Hawaii? Kenapa tidak liburan di Eropa? Bagi orang Amerika, orang Eropa lebih murah liburan ke Eropa daripada ke Bali. Jauhnya luar biasa.
Ternyata jawaban mereka semua sama. Karena apa? Indah, tidak ada gedung tinggi. Kalau di Hawaii kita pantainya indah, pertama airnya agak dingin, ada ikan hiu, ya. Di Bali airnya hangat, ada ikan hiu. Di Hawaii kalau noleh belakang kelihatannya gedung. Di Bali noleh belakang kelihatannya pohon kelapa. Nah, jadi saya senang lihat tidak ada bangunan tinggi. Maka oleh pemerintah Bali diambil tindakan cepat. Maka Bali supaya bisa tetap bertahan pariwisatanya, tidak boleh ada bangunan lebih tinggi daripada pohon kelapa. Kalau bangunan tidak boleh ke atas, otomatis akan ke samping, betul? Maka tanya tambah lama tambah habis, masuk akal? Itu sebabnya kenapa investasi di Bali tidak pernah salah. Beli tanah di Bali tidak pernah salah karena apa? Tidak boleh ke atas, pasti ke samping. Ke samping harganya pasti akan naik. Masyarakat tambah lama tambah banyak. Bisa kasih tahu pada klien bagaimana bisa punya rumah di Bali, investasi yang bagus, harganya murah, bahkan rumah ini bisa menghasilkan uang bagi kita sambil dia belum lunas. Saya akan tunjukkan caranya sebentar lagi. Ya. Nah, sekarang oke, saya setuju Pak Rudi. Tetapi kenapa kita harus beli dari pihak BMI, Bali Mitra Investama? Bapak Ibu, saya akan tunjukkan company profile supaya Bapak Ibu lebih mengenal. Bagi yang kenal supaya ingat. Karena Bapak Ibu sering ke Bali, mungkin Bapak Ibu tidak sadar bahwa ternyata, ternyata produk ini yang bangun BMI loh. Saya sering lewat tapi nggak tahu yang bangun adalah BMI. Ya, oke, jadi Bapak Ibu kita harus tahu. Karena apa? Kita tidak boleh membeli rumah bangunan demikian mahal dari pihak yang tidak berpengalaman. Mohon maaf. Siapa BMI itu? Apa kemarin dia cuma jualan kue, kemudian hari ini pengen Bumi Properti pengen bikin rumah? Apa dia kepingin itu kemarin dia cuma laundry biasa, punya perusahaan laundry, tiba-tiba mau bikin rumah? Apa ada ambruk rumahnya nanti? Apa ada dia ini cuma orang garment, tiba-tiba pengen bikin rumah? Mohon maaf Bapak Ibu, Bali Mitra Investama sudah secara resmi belasan tahun berturut-turut developer perumahan terbesar di seluruh Bali. Silakan cek datanya di Bank BCA, di Bank BI, di bank manapun. Siapa developer perumahan terbesar di Bali belasan tahun terakhir? Jawabannya adalah kami, Bali Mitra Investama. Ya, ayo kita masuk pada pokok materi pembahasan, materi product knowledge dari Project Suga. Project Suga ini adalah kondotel. Kondotel ini adalah sama dengan sebuah apartemen, tapi mempunyai tingkat bangunan yang lebih pendek, sangat pendek karena memang di Bali tidak boleh bangun tingkat apartemen yang tinggi-tinggi ya. Jadi bangunannya itu pendek-pendek di Bali itu. Nah, mengadopsi dengan konsep bangunan yang diadopsi dari Japanese style. Jadi konsepnya itu konsep Jepang. Nanti dari segi arsitektur, interiornya juga itu didesain dengan ala-ala bangunan Jepang. Juga master ikonnya itu diambil dari seorang wanita Jepang yang ingin menikmati kehidupannya di Pulau Dewata ini, di Pulau Bali. Jadi memang ini patung gambar wanita ini nanti banyak menghiasi di bagian-bagian atau di setiap mungkin di bagian-bagian ruangan yang ada di dalam Project Suga akan ditempatkan patung-patung wanita Jepang ini. Developernya itu mengklaim bahwa dirinya adalah sangat berpengalaman belasan tahun terakhir, khususnya di Pulau Bali. Ini adalah memang developer lokal PT Mitra Investama. Mereka sudah pengalaman membangun proyek-proyek properti di Pulau Dewata Bali ini. Tapi memang proyek-proyeknya memang banyak. Ini adalah proyek-proyek mereka, antara lain itu mereka mulai establish mulai tahun 2001 sudah mulai mengerjakan proyek-proyek properti di Pulau Dewata Bali. Ini adalah proyek-proyek yang mereka kerjakan di tahun 2002. Mereka ada bypass garden proyek mereka. Terus tahun 2003 itu ada 2 proyek, yaitu Garden Villas dan juga Puri Ulun. Di 2004 itu juga ada 2, Ulun Residen dan Ruko Yare. 2005 ada Grand Marlboro.
2007 Sunset Garden, tahun 2008 The Lagoon, 2009 Tropical Sunset, 2010 Palm Sunset, 2012 mereka membangun Hotel Harris dan Hotel Harris and Residence ya. 2012 juga itu Garden by View, 2012 lagi ada C Sunset, 2013 Sanur Arcade, 2014 Dancing Garden, di tahun yang sama lanjut Dancing Garden 2, 2015 Gading Kencana, 2018 Garden Townhouse, dan 2018 juga ada Sunset Business District. Nah, mungkin Anda yang suka ke Bali, orang-orang Surabaya, Anda yang suka ke Bali, mungkin Anda menemui salah satu dari proyek ini. Itu adalah proyek yang dikembangkan oleh PT BMI Group, yaitu PT Bali Mitra Investama. Sorry, tadi ada keliru saya ya. PT Bali Mitra Investama. Nah, untuk layoutnya sendiri, mereka sudah membuat suatu gambaran. Ini ada di gambar yang ada di layar Anda semuanya. Ini adalah layoutnya. Nanti saya jelaskan layoutnya ini per bagian-bagian setelah di slide-slide yang berikutnya. Ini adalah gambar tampak depannya. Nah, ini adalah gambar tampak belakang, dan ada fasilitas kolam renang yang size-nya Olympic size, yang sangat panjang 50 meter ya, Olympic size. Dan juga ada fasilitas parkir 1:1, jadi setiap penghuni itu mendapatkan satu parking lot. Dan ini adalah lokasinya. Lokasinya itu adalah di Sunset Road. Jadi lokasinya itu satu area dengan Hotel Harris. Kalau Anda pernah ke sana, Hotel Harris, itu lokasinya pas berada di depan lobinya. Jadi di depan lobi, seberangnya itu adalah lokasi yang akan dibangun Suga, proyek Suga ini. Nah, di sebelah proyek Suga ini, seperti yang ada di monitor Anda, itu ada Sunset Garden, perumahan Sunset Garden, dan dekat juga dengan SGCC Convention Hall. Ini adalah sebuah gedung yang biasa disewa untuk acara-acara pernikahan. Ini adalah nanti development selanjutnya, berikutnya. Setelah ini adalah luasnya kurang lebih 1 hektar. Yang ditawarkan sekarang ini adalah Tower A dan Tower B. Nah, mereka itu membangun 4 tower, Tower C dan Tower D. Ini Tower C dan Tower D masih disimpan dulu, tidak dijual dulu. Jadi yang ditawarkan itu Tower A dan Tower B. Unitnya sangat limited, cuma 122 unit saja. Tentunya kalau unit limited ini adalah proyek-proyek yang prestisius ya. Ya, inilah lokasinya. Nah, untuk yang lebih jelas lokasinya ada sedikit cuplikan video mengenai lokasi ini. Saksikan dulu ya cuplikannya sebentar. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini adalah Hotel Harris, itu adalah lobinya. Persis berhadapan dengan Hotel Harris, itu adalah kawasan Suga Smart Living. Jadi kawasan ini luasnya 1 hektar. Perlu diketahui di sini harga tanah per are saja. Jadi per are itu di daerah sini sudah 2 miliar per are. Dan ini sertifikat adalah tanah kita yang akan dibangun Suga. Sertifikatnya sertifikat hak milik. Nah, dari kawasan 1 hektar akan kita kembangkan sebagian untuk Suga, sebagian lagi nanti masih luas tanah kita untuk pengembangan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang mau berinvestasi di Bali, supaya mempunyai tempat yang nyaman sesuai dengan namanya surga, Suga, ya silakan cepat-cepat karena kita akan segera launching dalam hitungan beberapa jam lagi dari sekarang. Jadi saya lagi kawasannya, Bapak Ibu bisa lihat semua sudah siap, sertifikat hak milik dari pihak developer, akan segera dibangun Suga. Sampai ketemu, terima kasih. Kita saksikan cuplikan dari lokasi Suga. Kita lanjut terus ya. Ini adalah di layar monitor kita melihat ini adalah layout dari proyek Suga. Seperti yang tadi saya bilang, yang ditawarkan saat ini adalah bangunan A, building A, dan building B. Building C dan building D ini belum ditawarkan. Nah, untuk
bagian depan ini adalah lobbynya. Yang tadi itu kita kembali ya ke gambar yang sebelumnya. Nah ini adalah bagian depan sendiri. Ini ada grand lobbynya. Dan ini adalah komersil areanya, di mana di sini terdapat kafe dan macam-macam fasilitas ya. Nah, kita kembali ke layoutnya ini. Nah, ini itu lobbynya bagian depan tadi yang full kaca. Nanti lobby ini aksesnya memakai akses card yang khusus, hanya bisa masuk hanya penghuni saja. Jadi sangat private. Dan ini adalah area komersilnya. Area komersilnya nanti ada sunset terrace, ini adalah seperti teras begitu, ada payung-payung untuk tempat duduk-duduk di teras halaman depan. Nah, di mana ini banyak turis-turis nanti yang berjemur atau sekedar untuk menikmati sinar matahari. Nanti di sini ada komersialnya, ada coffee shop, ada barber shop, ada laundry dan lain sebagainya. Disediakan juga study room untuk anak-anak yang bisa diakses dari lobby juga. Dan juga ada co-working space yang bisa disewakan untuk perkantoran. Jadi saat ini memang lagi sebuah kantor yang dipakai untuk rame-rame. Jadi bisa disewa atau di-keep atau di-booking. Karena ini adalah memang disediakan untuk tempat kantor atau bekerja. Nah, ini adalah layoutnya, ini adalah kolam renangnya, dan di bawah kolam renang ini nanti ada lot parkirnya. Di parkirnya itu ada di bawah basement, di bawah kolam renangnya, masuk ke dalam sini ya. Nah, ini adalah playground untuk anak-anak, taman bermain. Nah, ini kolam renangnya. Swimming pool ini panjangnya 50 meter. Ini ada area barbecue deck-nya di sini, ada area barbecue deck. Dan disediakan juga kolam jacuzzi yang ada di kolam renangnya. Dan ada ini ya, seperti koridor untuk taman, garden pathway ini di area ini. Tamannya juga, area terbukanya juga banyak sekali, sangat bagus layoutnya. Nah, Project Suga ini menawarkan 6 unit tipe yang ditawarkan, yaitu tipe studio dengan luasan 28 meter persegi semi gross. Jadi layoutnya seperti ini ya, memang nanti jadinya seperti ini, bagus sekali. Kalau dilihat dari layoutnya ini ya, jadi ini dari sini pintu masuknya. Ya, Anda lihat sendiri, ikuti kursor saya. Ini pintu masuk. Dari pintu masuk ini ada pantry. Ini pantry-nya berbentuk L gitu ya. Ini di tempat sink-nya di sini. Ini untuk tempat kompor atau memasaknya di sini. Dan di ruangan tengah ini ada ruangan makan, ruangan living room, tetap ada balkoninya. Setiap unit itu ada balkoni. Dan ada kamar tidur utama di sini, dan ini sebelah kamar tidur ini adalah kamar mandinya. Ini area kloset, wastafel, dan ini area showernya. Dan ini nomor 6 ini adalah area lemari baju atau wardrobe-nya. Kurang lebih nanti desainnya seperti ini ya. Jadi di bawah matras itu nanti banyak lemari-lemari atau sorokan. Kalau orang Surabaya bilang itu sorokan, yaitu bisa dibuka gitu untuk tempat penyimpanan. Dan di bawah-bawahnya ini juga nanti bisa dibuka untuk tempat penyimpanan. Jadi memang desainnya itu sangat fungsional sekali, dan setiap space itu dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan. Bagus sekali konsepnya. Dan ada tipe 1 bedroom juga. 1 bedroomnya itu 39 meter persegi semi gross. Ya, layoutnya seperti ini meja, ini pintu masuknya. Pintu masuk, sebelah kanan tuh pantry atau meja makan, dan ini area living roomnya. Nomor 3 ini dining room, tetap ada balkoni, sebuah kamarnya ini disekat ya, ada pintu geser.
Kalau studio tadi tanpa sekat ya, tadi langsung begitu. Tapi ini ada sekatnya, dan ini adalah kamar mandi dan ada tempat untuk walk-in closet atau wardrobe. Nomor 5 ini. Ini adalah tipe 1 bedroomnya. Tipe 2 bedroom. Nah, tipe 2 bedroom ini luasnya 56 meter persegi semi gross. Bagus juga ini. Dari pintu masuk ini adalah ruangan ruangan makan atau ruangan keluarga, ya. Ini adalah ruangan keluarga, living room. Ini adalah dining room. Nomor 5 ini adalah tempat untuk sekedar duduk-duduk ya, atau bisa untuk tempat tidur juga sementara sebelum menuju ke kamar masing-masing. Nah, ini ada dibuat duduk-duduk dan seperti kayak orang Surabaya itu ngomong leyeh-leyeh gitu ya. Ini di sini. Dan di sampingnya ini adalah balkoni. Balkoni ini diakses dari kamar utama. Kamar utama, ada kamar mandi dalam, ada kamar riasnya, wardrobe-nya. Sementara kamar kedua itu di sebelah kanan ini. Dan kamar mandinya, kamar mandi luar. Nah, berikutnya adalah tipe 3 bedroom. 3 bedroomnya ini gede, 101 meter persegi semi gross. Jadi ini dari pintu masuk, ya, dari pintu masuk. Ini ruangan makan, living room, ya toh. Terus ini ada balkoni, balkoninya memutar, besar sekali, ya. Dari balkoni, nah ini ada akses lagi ke ruang cuci baju. Ada ruang cuci baju disediakan di sini. Nah, masuk ke kiri, ini masuk ke lorong, itu ada kitchen. Ini nomor 8, ini kitchen. Depan kitchen adalah kamar. Ini kamar juga. Kamar mandi. Nah, sebelah sini. Nah, kamar mandi terus disediakan walk-in closet, ini lemari baju. Dan masuk ke ujung ini adalah kamar utama, master bed-nya. Master bed-nya tentunya dengan kamar mandi yang ada di dalam dan wardrobe. Dan ada 3 bedroom plus. Nah, ini bedanya apa? 3 bedroom plus. 3 bedroom plus ini bedanya ada kamar tidur untuk asisten rumah tangganya. Luasnya 99 meter persegi semi gross. Jadi ini masuknya layoutnya sedikit beda ya. Masuknya dari sini. Masuknya dari ini ruangan makan, living room. Ke kiri ini adalah master bed-nya. Ada kamar mandi dalam dan wardrobe-nya. Dan masuk ke lorong kanan itu adalah 2 buah kamar. Terus dapur. Ini dapurnya ada di lorong ini. Ada kamar mandi luar, ada showernya. Nah, ada area dapurnya ini. Nah, ini ada area dapur, area cuci baju. Nah, ini ada kamar mandi untuk asisten rumah tangganya, dan ada kamar untuk asisten rumah tangganya. Itu adalah 3 bedroom plus. Nah, untuk tipe yang paling mahal yaitu tipe suite. Luasnya 150 meter persegi semi gross. Ini adalah layoutnya. Masuk dari pintu utama. Masuk pintu utama, itu adalah ruang makan ada di depan. Dan juga ada pantry, dapur bersih. Ini biasanya di dapur bersih atau pantry. Ya. Nah, ini adalah ruangan living room-nya. Ada disediakan jacuzzi. Nah, jacuzzi ini yang berada di master bed-nya. Jadi master bed-nya selain ada kamar tidur dan kamar mandi dalam, ada ruangan wardrobe. Nah, ini ada jacuzzi. Nah, ini ada tamannya. Ada balkoni. Balkoninya cukup gede. Dan ada 2 buah kamar. Ini di sebelah kanan ini berjajar sebuah kamar, 2 buah kamar. Ada kamar mandi luar, dan ini area untuk
service areanya ya. Ini kamar pembantu, kamar tidur pembantu, dan untuk cuci dan lain-lain ini untuk service area. Oke. Nah, ini adalah keseluruhan layoutnya. Lantai satunya seperti ini. Ini building A, lantai 1, building B, lantai 1. Ini lantai 1. Ini lantai 2, lantai 3, dan lantai 5. Dan yang tersedia hanya 122 unit saja, sangat limited sekali. Nah, ini adalah kondominium yang pertama kali menggunakan apps, aplikasi. Jadi ini kondominium ini statusnya nanti status hak milik ya, strata title. Jadi Anda memiliki propertinya, bukan sharing profit untuk pengelola ya. Biasanya kan kalau konsepnya kondominium, kondotel itu adalah Anda hanya diberi dalam 1 tahun diberi hak pakai untuk berapa kali begitu ya. Sisanya mereka dikelola oleh manajemen dan Anda hanya mendapatkan keuntungan dari pengelola manajemennya. Sedangkan Anda kalau mau memakai kondotelnya, Anda harus booking dulu dan 1 tahun pun Anda dijatah hanya beberapa kali saja. Tetapi Suga ini adalah sama sekali beda. Suga ini adalah 100%, ini adalah hak milik Anda. Kalau Anda ingin menyerahkan atau memberikan kepada manajemen untuk mengelola, silakan. Tapi kalau Anda tidak bersedia, misalnya Anda kelola sendiri pun, Anda juga dipersilahkan. Nah, canggihnya semua fasilitas dan semua servis yang diberikan itu bisa diakses melalui aplikasi. Jadi Anda bisa memonitor segala sesuatu mengenai kondotel Anda hanya dengan handphone Anda, gadget Anda. Nanti ada aplikasi yang memudahkan Anda untuk mengontrolnya. Nah, seperti itu. Cara bayarnya juga ini adalah cara bayar bisa cash, bisa cara bayar in-house, dan juga cara bayar dengan KPA. Dan cara pembeliannya saat ini Anda harus booking NUP dulu. NUP adalah 5 juta dan NUP-nya bisa refundable. Apabila unit yang Anda pilih tidak tersedia, maka NUP-nya kembali dapat dikembalikan. Ya, sementara semua proyek ini sudah saya jelaskan. Untuk keterangannya lebih detail atau mengenai harga, nanti bisa ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi, atau bisa Anda WA, atau Anda bisa WA saya. Nanti saya tulis, ada di kolom deskripsi yang ada di bawah, jika Anda ingin atau tertarik dengan proyek ini. Memang proyek ini adalah Bali merupakan suatu magnet yang luar biasa, karena Bali ini seluruh dunia jangkauannya, pariwisatanya juga besar sekali. Salah satu tempat yang paling menarik atau yang paling bagus, paling cantik di seluruh dunia itu adalah Bali. Jadi semua itu seluruh dunia pariwisatanya pasti mengenal Bali. Jadi Bali ini merupakan suatu daya tarik atau magnet yang sangat bagus atau yang sangat kuat sekali untuk pariwisatanya. Oke, investasinya juga pasti sangat menguntungkan sekali. Ayo jangan ketinggalan, cepat-cepat, karena unitnya hanya 122 unit saja, limited, dan harganya juga menurut saya harga sangat murah sekali untuk ukuran Bali. Oke, baik, oke. Sekian dulu, kita ketemu di project knowledge yang lain ya. Bye-bye.